Bab 97. Lahirnya Raja Para Dewa. Misteri Lambang Teratai. Long Yuan langsung kesal, karena pertanyaannya diabaikan, namun ia mencoba untuk menahannya dan akan membalasnya nanti saat Long Yuan menantangnya bertarung seperti dulu saat mereka berdua sering bertarung. Bai An mengerutkan keningnya, karena ia tidak pernah diceritakan masalah klan Bai yang mempunyai cabang, pusat atau inti oleh ayahnya dulu, di saat mereka bersama dalam beberapa waktu, sebelum kepergiannya. Melihat Bai An yang mengerutkan kening dan bingung, Mo Shen menjadi heran. Apakah dia tidak berasal dari klan Bai? Gumam Shen Mo dalam hati, lalu ia menambahkan, tidak, ia tidak mungkin berbohong. Karena saudara Long Yuan saja yang sekarang lebih kuat dariku mau mengikutinya. Saat bergumam dalam hatinya, Long Yuan angkat suara. Tuan muda tidak mengetahui apa yang kau tanyakan itu, karena ia tinggal di sini dari kecil. Bukan di benua naga. Mo Shen langsung kaget, dia pikir Bai An datang dari benua naga. Jangan kaget begitu, kau akan lebih kaget jika tahu siapa tuan muda sebenarnya. Long Yuan tersenyum saat mengatakan hal tersebut. Sementara Bai An kini menjadi kesal, karena setiap ia ingin bicara, malah Long Yuan yang selalu mendahuluinya. Bisakah kau diam lebih dulu, saudara Yuan? Ucap Bai An melalui telepati. Mendengar itu, Long Yuan langsung membisu karena suara Bai An terdengar kesal. Pixiu, Xiong Zai dan Lang Zai langsung menutup mulutnya karena tahu apa yang terjadi. Long Yuan yang mentadari itu langsung melotot ke arah mereka. Bai An yang kini menatap Mo Shen langsung angkat suara, nanti saja kita bahas masalah pribadi, kita akan bahas orang-orang berjubah hitam atau klan Li terlebih dahulu. Mo Shen, para iblis dan para bawahan Bai An langsung menjadi serius saat mendengar apa yang akan dibahas. Bai An melihat semua orang kini memasang wajah serius langsung bertanya, aku ingin bertanya, apakah kau merasa kenal dengan klan Li? Dan merasakan ada yang janggal dengan masa lalu Kaisar Iblis, hingga membuatmu marah seperti tadi yang mulia. Wajah Mo Shen langsung menunjukkan kilatan amarah, ia diam beberapa saat, semua orang yang di sana kini semakin penasaran dan menunggu jawaban dari Mo Shen. Setelah beberapa lama merenung, Mo Shen langsung mengangkat wajahnya. Ya, aku merasa ini ada hubungannya dengan klan Li, kakek pernah memberitahuku dulu. Sebelumnya ia tidak ada keinginan untuk menguasai dunia ini, tapi... Mo Shen diam beberapa saat dan melihat wajah Bai An yang diam mendengar ceritanya, lalu ia melihat ke sekeliling, wajah mereka juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada tanda-tanda dari mereka yang mau memotong ucapan Mo Shen. Setelah itu, Mo Shen kembali melanjutkan, setelah ada pemuda yang sangat tampan datang ke Kaisaran Mo, di dunia atas dulu, kakek sempat frustasi setelah kepergian pemuda tersebut dan sebulan kemudian, kakek memerintah semua bangsa iblis berperang untuk menguasai dunia ini. Mendengar hal itu, Bai An mengerut dan memikirkan apa yang diucapkan pemuda tersebut. Cukup lama ia berpikir dan menemukan sesuatu untuk ditanya, apakah ada lambang atau sesuatu yang bisa kau ingat dari pemuda tersebut? Tanya Bai An serius. Mo Shen langsung merenung beberapa saat dan menjawab, ada, seingatku di jubahnya ada lambang bunga teratai dan di tengah teratai ada dua api yang berwarna hitam dan emas. Bai An langsung melirik Hei Long, apakah orang berjubah hitam yang kalian lawan di daratan tengah dulu mempunyai lambang? Tanya Bai An. Ada tuan muda, mereka memakai lambang bunga teratai juga, tapi kelopak bunga yang mekar hanya satu dan tidak ada api atau yang lainnya, jawab Hei Long jujur. Mo Shen langsung mengerutkan keningnya, dugaannya ada benarnya juga, sedangkan Bai An sedang mengingat orang yang dia bunuh saat di kota beberapa hari yang lalu, dan ia ingat dua orang yang dilawan Bai An adalah salah satunya mempunyai dua kelopak yang mekar dan satu orang masih satu kelopak yang mekar. Tuan muda, saat aku bersama saudara Long Yuan dan Chen Tian dulu, saat kami membunuh anggota klan Li di sekte, dia mempunyai dua kelopak teratai yang mekar dan saat di kota beberapa hari yang lalu saat kita melawan para pangeran, satu orang klan Li yang kulawan, hanya punya satu kelopak teratai yang mekar saja. Mendengar ucapan Lang Zai, Bai An langsung mengangkat wajahnya dan melihat Lang Zai, lalu mengangguk. Mereka mempunyai tingkatan masing-masing, ucap Bai An. Berarti mereka adalah orang yang sama. Tanya Mo Shen kepada Bai An. Menurutku mereka adalah orang dari dunia yang sama, kalau untuk satu kelompok aku kurang yakin. Karena mereka mempunyai satu penguasa di setiap benua yang mereka tempati. Di dunia mereka ada 3 benua dan 3 penguasa. Bai An mengutarakan pendapatnya. Mo Shen kini tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Bai An,
ia memang pernah mendengar tentang dunia selain dunia yang ia tempati, tapi ia tidak mengetahui apa-apa. Karena kakeknya mati lebih dulu, sebelum tahu kebenarannya. Kini ia sungguh tak percaya, kalau orang semuda Bai An akan mempunyai pengetahuan yang begitu luas. Dari mana Tuan Muda Bai tahu tentang dunia yang Anda maksud? Karena tidak tahan, Mo Sen langsung bertanya dengan tergesa-gesa. Bai An mengerutkan keningnya. Begitupun Long Yuan dan para pengikutnya yang binatang spiritual. Apakah dia benar tidak mengetahuinya atau sengaja bertanya? Gumam Long Yuan cukup besar. Aku benar tidak mengetahuinya Saudara Yuan, kakek mati duluan sebelum memberitahukan aku kebenaran tentang dunia luar, di dunia yang kutempati ini pun, aku belum mengetahui semuanya. Dan hanya tahu jika tempatku berpijak ini sebenarnya hanya benua rendah, bukan dunia rendah. Mo Sen menjelaskannya kepada Long Yuan, karena ia tadi mendengar Long Yuan bergumam. Bai An dan langsung mengangguk, Bai An lalu menjelaskan, bahwa ia tahu ini dari Paman Sen Bai. Tapi itu hanya sedikit saja, karena Sen Bai masih menutupi yang lainnya. Mendengar itu Mo Sen dan para iblis yang berada di aula terkejut luar biasa, dan mereka mendengar jika Sen Bai kini telah pergi ke benua naga, benua menengah. Terus, siapa Tuan Muda Bai An sebenarnya? Sehingga dapat mengenal dan memanggil senior Sen Bai dengan sebutan paman. Tanya Mo Sen, karena ia tahu sifat Sen Bai itu sangat keras kepala dan jarang ada yang terlalu berani mendekatinya. Apalagi tanpa izin Sen Bai, jika ada yang memanggil sebutan paman, maka Sen Bai akan meremukkannya. Karena ia lebih suka dipanggil Tuan Muda, karena wajahnya yang masih muda. Bai An langsung tersenyum, dan menjawab dengan santai. Itu karena, bersambung.